Ya kayaknya harus kita harus coba. Jadi beli aku aja tuh. Kita harus coba bikin kayak model Air mineral Pak, jerawat. Dikat nanti. Gimana Bang Heru? Kalau kita bikin arena atau sarana festival seperti itu, diawali dari sekarang untuk melihat apakah benar nih Serang ini geliatnya nggak ada sama sekali. Kan perlu penelitian untuk itu, perlu lihat bahwa kalau benar itu ya pasti akan mati musik bisa. Ya, kalau mau di Bandung satu band mereka ada yang nggak bisa main alat musik, ya maksudnya nggak bisa banget Nggak menguasai gitu ya. tidak menguasai, tapi akhirnya bisa menguasai gitu kan. Dilatih sama satu orang, misalkan Heru gitu ya, Heru jadi leader, lu yang bener main sampai dibentak-bentak gitu kan. Tapi akhirnya mereka bisa bikin satu dua lagu, tapi akhirnya pas di show up gitu kan langsung di panggung asik main. Berarti dibentuk bisa Betul. kan? Itu ekosistem tadi menurut saya. Tapi memang setiap sekolah harus ada satu orang, band kombonya satu band aja gitu. Jadi akhirnya kan dibikin festival setiap sekolah pertandingan, bukan festival lah gitu. Iya. Tadi menarik juga sih kalau kemudian kita tapi skalanya jangan festival yang parade kayak kita waktu di KT zaman tahun. Bahasanya festival kalau begini ya, betul ya. Ya, kayaknya terlalu berat. Terlalu berat tuh yang Ya, festival. terlalu. Ya dibikin parade. Bahasa yang lain. Tapi maksudnya harus rutin. Harusnya itu mungkin nanti di kafe kita bikin gitu. Mudah-mudahan nanti itu ya. Nah, tadi juga kalau disinggung berarti dari apa namanya bagaimana menumbuh kembangkan minat ya kan. Itu tadi kalau gue dari sarannya itu dari tingkat pendidikan dasarnya dulu. Nah, itu. Nah, kemudian kalau sekolah bicara masalah fasilitas, betul, kalau memfasilitasi itu harus sebenarnya, ya kan? Betul. Kalau sekarang kemudian karena apa? Nanti guru contohnya guru seni budaya bawa gitar akustik, tapi yang mau dipelajari elektrik kita nggak punya misalnya kan? Bisa aja gurunya membawa elektrik, tapi kalau siswanya nggak megang elektrik, gitar juga cuma, ya kan? Nah, dan kalau dikatakan gini loh, kalau dikatakan kepada anggarannya ada sebenarnya. Sekarang mau atau tidak mengeluarkan anggaran itu untuk kebutuhan berkesenian, dah. Itu aja catat. Udah nembak aja ini, udah nembak. Sekarang secara aturan, ya nggak apa-apa. Kalau gue belak-belakan, karena ini kan bukan kaitan dengan saya mendiskreditkan siapapun, enggak. Jadi ini kan hanya masalah keinginan, kemauan gitu kan. Bagaimana menemukan minat berkesenian, terutama intinya utamanya adalah bermusik nih. Nah, itu adalah berarti sebenarnya mereka dari diri mereka sendiri itu sebenarnya punya talent, punya bakat. Hanya tidak bisa berkreasi karena memang tidak punya fasilitas. Ya. Intinya gitu. Nah, berarti dari pendidikannya dia di pendidikan dasarnya atau pendidikan menengah atau pendidikan menengah atasnya itu juga memberikan fasilitas itu. Intinya mau enggak gitu sekolah itu menyiapkan itu intinya. Itu perlu soalnya. Perlu. Jadi jangan dikatakan bahwa tidak ada anggarannya ada. Ya, peraturan petunjuk teknis pelaksanaannya juga ada. Dibolehkan. Sekarang tinggal keinginannya. Keinginan sekolah ya.
Karena pertanyaan yang jadi pertanyaan prioritas apa enggak gitu kan? Penting apa enggak? Gitu Nah, kan? itu kembali kepada kebijakan kan berarti. Nah, apakah di tahun ini perlu diadakan atau mungkin nanti tahun depan? Kan berarti ada skala prioritas, tapi Ya. tetap ada dong. Tetap bisa dilaksanakan, diadakan. Itu aja kan. Tapi kalau dari sisi nasional, sebetulnya seni musik itu kan kita sudah lebih diakui lah oleh negara gitu ya. Terbukti dengan adanya Hari Nasional. Dan Hari Musik Nasional. Musik Nasional tuh di tahun 2013. Harusnya bukan pertanyaan tadi menjadi prioritas atau tidak, itu kan harusnya sudah menjadi satu program dong. Iya, ya kan? betul. Kalau sudah ada Kalau ada dicanakan Hari Musik Canangkan Nasional, Hari Musik berarti Nasional. negara sudah memprioritaskan itu sebagai salah satu Betul. bentuk budaya seni gitu. Makanya saya tidak mengharuskan, tidak mewajibkan sekolah, lembaga pendidikan, ya itu untuk apa istilahnya memfasilitasi. Intinya gini loh, mau atau tidak, berarti mau itu bukan berarti harus ada hari ini, Dari kedua belah sisi ya. karena itu kan bisa jadikan perencanaan dong, gitu. Iya, tadi dari dua sisi ya, baik dari memfasilitasi dan minat tadi tuh ya. Betul. Nah, dua sisi ini yang harus Betul. ditumbuhkan. Itu harus saling berkaitan, tidak bisa sendiri-sendiri. Karena kadang ada anak, ya katakanlah pelajar, tapi kemampuan ekonominya kurang, ya. Tapi dia memang punya bakat di situ. Nah, bagaimana itu tadi? Kadang yang begitu itu apa ya? Justru harus kita bina, kita bantu gitu. Boleh itu yang ide tadi Ya, mungkin dari sisi komunitas tadi itu apa yang bisa kita perbuat. Tadi itu festival. Memang betul. Festival, Pak. Kalau di luar tadi kalau bicaranya bukan di lembaga pendidikan ya kayak kami dari komunitas, harusnya memang lebih intens juga membuat itu event-event. Mungkin nanti akan kita lakukan, kebetulan kalau tempat itu untuk eventnya kita sudah ada. Dan harus mau berkolaborasi, Bang Heru. Artinya dalam satu paket pelaku seni itu harus ada pendukung lainnya kayak tadi publishernya, misalnya kan, bagaimana videografer atau Jadi desainer pastinya yang mungkin- membuat kemasan itu menjadi menarik kembali dalam minat gitu. Yang ya. pasti ada coaching klinik. Tidak hanya pelaku dalam main musiknya saja. Ya, Harus ada kolaborasi lah. Karena konsepnya kita cari, ya kita bukan menyediakan dan si pelaku datang sendiri di tahun 97 kita. Berapa? 95, 96, 97 itu. Karena memang para pelakunya mencari tempat. Iya. Gitu. Ini sekarang kita yang mencari, Kita makanya harus Kolaborasi. itu manfaatkan media sosial gitu kan, itu wajib ya. Betul, itu perlu. Nah, kita harus membuka diri, membuka mindset bahwa kalau kegelisahan tadi, kita semua punya kegelisahan yang sama, berarti kan intinya kita harus melakukan sesuatu. Nah, mungkin saya tidak akan pernah, insya Allah kalau misalnya terus diberikan kesehatan, dia tetap saya insya Allah akan tetap jalankan itu. Itu tadi program event itu tadi. Kayaknya event itu bagus juga. Nah, bisa aja kita misalnya kita cari kayak cari sponsor. Mungkin ada dinas terkait yang bisa membantu itu ataupun pihak swasta, dari swasta, dari CSR gitu. Yang penting kita sekalian ingin mengetahui daya minat masyarakat sekarang ini bermusik seperti apa. Kita purkan dulu aja. Jadi tahu tuh daya minatnya itu anak muda sekarang ini yang katanya Gen Z lah. Gen Z. Gen Z itu ke musik seperti apa gitu. Soalnya kalau bukan kita siapa lagi yang peduli gitu. Apakah akan hilang musik di Serang gitu tuh. Kalau sebenarnya sih tadi Om Heru udah kasih jawaban ya. Kalau saya melihat begini ya, maksudnya berkurang berarti secara kuantitas kan. Nah, mungkin kalau misalkan tadi ada bahasa bahwa sekarang lebih banyak mereka produksi rumah atau satu digital, ada memang ada.
cuma Ya itu genre indie ya. itu ada, memang ada. Cuma kalau yang untuk perform atau memang yang sekarang kayak zaman kita 90-an gitu kan, zaman ramai sekarang memang secara kuantitas memang berkurang. Dan salah satu solusi kita mengalihkannya dari sekolah, karena kalau dari lingkungan nongkrong itu udah nggak kayak dulu, ngumpul juga diem-dieman ya, main game kan gitu kan. Benar nggak? Iya. Nah gitu loh. Ya maksudnya mau diambil atau enggak ya memang dari pendidikan yang memang harus memfasilitasi itu. Maksudnya biar ada minat dulu kan. Iya. Gimana cara tertarik. Tapi kita saya hanya ingin memancing, apakah masih benar ada orang di Serang nih yang masih minat ke musik dengan diadakannya kayak apa pagelaran gitu, animonya ada nggak gitu, girohnya ada nggak gitu, kan bisa kelihatan tuh yang daftar. Jadi kalau kelihatan yang daftarnya Ya kalau dengan konsep yang dulu mungkin tidak terlihat, tapi kalau konsepnya dimodifikasi dengan sekarang, soalnya tadi berkolaborasi dengan media sosial, jadi setiap perform itu nanti dibuat digitalnya, dipublish lagi di media sosial, mungkin itu jadi satu minat lagi, gitu kan, bukan hanya perform di panggung saja. Goalnya kan orang macam-macam sekarang, anak muda sekarang macam-macam, hanya pengen eksis digital, ada pengen eksis di live panggung gitu, ada yang hanya pengen produk ininya aja, lagunya aja. Nah, semua itu harus digabungkan, harus diakomodir gitu kan. Beda sudut pandangnya, beda-beda goalnya. Kayak kemarin juga waktu saya ngobrol sama orang pelaku seni rupa ya, ada sebetulnya ada kegelisahan juga dari perupa bahwa sekarang ada teknologi yang menggambar pakai AI, bahwa Di musik juga udah ada. nah itu sebuah masalah, sebetulnya masalah besar juga sebetulnya. Sebenarnya kalau menurut gue sih tergantung dari pribadi masing-masing ya. Sekarang gini lah, kalau kita mau ngomong kebenaran, karena saya lama di recording ya, di harus itu di banyak gitu. Memang secara kualitas, maksudnya dari kualitas permainan ya, kita harus akui bahwa orang-orang tahun 90-an tuh lebih jago, lebih disiplin. Bukan jago, disiplin lah. Karena proses kreatifnya lama. Karena proses kreatif lebih lama. Maksudnya nggak seperti sekarang gitu, maksudnya segala sesuatu yang instan. Ya, dulu Nah, teman-teman secara kita kualitas di jauh kecil. gitu maksudnya, secara kualitas jauh. Sama anak-anak yang sekarang ya, saya nggak bilang semua, tapi kalau di hidup global memang, ya karena saya ketemu langsung sama pelaku ya maksudnya, jauh secara kualitas. Nah maksud saya tinggal si anaknya ini mau ngambil instan atau mau apa itu mah masing-masing kan, kita nggak bisa memaksakan dong. Atau mungkin yang kualitas penikmat juga menurun kali, tidak sedetail dulu gitu kan. Cukup gini aja udah asik nih lah gitu kan. Ada contohnya menurun kali, atau nggak tahu deh. Mungkin pernah dibahas sebelumnya, anak-anak sekarang kan udah terlalu dimanjakan dengan gadget ya. Gitu kan, dengan gadget tapi mereka sudah terhibur gitu kan. Apalagi sekarang banyak nonton konser, daripada kita nonton konser udah aja nonton di YouTube gitu kan. Nah gimana caranya balikin animo masyarakat hal-hal yang banyak, biar kita bikin satu terobosan, kalau bikin konser pun udah gitu, biar ada kenangan tertentu gitu buat si orang yang Sebetulnya positif juga sih sebenarnya, karena apa, ketidaktergantungan dari gadget bisa dengan adanya musik live, bisa daya nalarnya anak-anak sekarang untuk kalau mencintai musik yang nggak terlalu yang original gitu. Kalau menurut saya sih itu, maksudnya setelah mereka berusaha, karena gini loh, intinya kan gini, namanya di seni, apalagi yang apapun itu ya, pengen dilihat dong. Iya. Nah, ketika pengen lihat, kita harus identitas mereka supaya dilihat dong. Nah, sekarang gini lah, gue latihan capek-capek, tapi gue nggak ada tempat buat tampil. Latihan mulu gak ada perangnya. Nah, itu loh maksudnya. Nah, makanya kenapa dulu kita tidak ada bikin pagelaran itu, salah satunya untuk itu. Ya makanya kan saya juga, saya ngelihat dekade itu sebagai pemicu. Dari dulu itu dekade itu sebagai pemicu. Sampai sekarang coy. Iya, tapi gregetnya sekarang mah udah mulai menipis. Usia coy. Ya, soalnya banyak kita tuh ya, orang yang tahu kita tuh sering bikin acara. Ada beli cengangan behan. Mereka sering nanya mas, serius, kok kenapa nggak bikin kayak dulu sih? Yang tiap minggu ada gitu sih. Banyak masukan seperti itu, banyak sebenarnya dari orang-orang yang tahu kita tuh sering bikin acara, sering nanya. Nah itu keluhannya apa? Kenapa? Apa karena umur katanya? Gimana tuh Om Heru?
jangan ngomong umur lah. Tempat sih ya benar. Iya. Kita dulu strategis kan tempatnya Iya, di jalan. betul. Itu main di situ orang yang sambil lewat nonton. Sebenarnya tempat yang sekarang kita punya nih agak masuk ke dalam. Makanya tadi perlu kolaborasi itu penting dengan teman-teman Exposing, dari ya. digital kreatornya gitu. Itu perlu gitu. Itu perlu. Nanti kita lihat aja. Mudah-mudahan ini jadi apa namanya ya, trigger lah ya. Mudah-mudahan ini nanti jadi program kami. Di kami juga kebetulan ada namanya divisi event, namanya Harmonizer gitu. Itu tulisannya itu. Nah itu divisi eventnya Dekade. Mudah-mudahan mulai September ini udah ada kegiatan lah. Wah, keren. Ya, cuma kalau saya berharap itu cuma selain yang itu kan skupnya maksudnya kecil ya. Kalau pagelaran jatuhnya kan cuma lo tampil, lo main, udah. Nah, tapi kan satu sisi gini loh, maksudnya ada satu ajang yang dimana ketika mereka tampil, mereka main, ada penghargaan di situnya, apa nggak maksudnya? Iya. Apalagi kalau skalanya misalkan Sultan, sekarang prestisnya beda tuh. Kasarnya gini loh. Egonya. Iya. Jadi gini loh, gua latihan, gua ngulik karena gua ngejar nanti di festival Sebanten ini gua pengen ikut dan gua pengen menang gitu sih. Nggak bisa dipungkiri bahwa itu salah satu rangsangan buat mereka. Nah itu loh maksudnya. Cuma kan untuk bikin event sebesar itu Perlu segala macam itu ya. Ya. Ada bocoran nih. Gitu. Saya dulu bikin ada kan survei sama teman-teman nih. Nama channelnya Ruang Kreasi channel Ya. di Bandung. Yang orang Diki. 4 menit ya. Diki, ya. Saya bikin sama Diki. Jadi kalau kita bikin live music itu, jadi band siapapun juga bisa kita main, mau terkenal mau nggak terkenal gitu kan. Di kafe mana, pindah lagi ke kafe mana, tapi bukan di kafe, di luar outdoor kayak gitu. Jadi yang mau main band tinggal main aja gitu, dan mereka nggak dibayar seperti itu. Tapi akhirnya si animo dari si audiens, si penonton itu, wah ini bandnya bagus juga gitu ya, apa program acara itu bagus juga gitu ya, layak untuk diperhitungkan gitu. Akhirnya kan viewernya yang minimal 100.000 gitu, 3.000 gitu. Kena sama diri kan? Iya, tahu. Kayak gitu. Banyak sih. Ya, kembali lagi dengan obrolan. Saya masih tetap berharap nih Dekade menggeliat lagi. Tetap jadi pionir ya. Pionir. Pionir seniman Kota Serang lah gitu ya. Seniman Seni musik musiknya. ya. Dan mungkin Iyalah. misalnya mau bikin event kayak gitu, event yang gede misalnya kan, butuh selain effort juga butuh dana kan. Nah, kita harus dari sekarang, kalau misalnya kita mau planningnya kapan, dari sekarang kita harus cari siapa, mudah-mudahan aja dari pemerintahan bisa memfasilitasi, apalagi kalau Cesar bisa Ya, harapan kita jangan sampai putus, apalagi menghilang. pokoknya hidup dan mati di musik. 90 Hidup oke. musik. yang jadi satu ini ya sebenarnya gini loh. Anak-anak sekarang atau orang-orang ya usia berapa ya kalau kategorikannya. Jadi kalau sekarang mendengar lah ya nama Dekade kemudian mau main itu, mereka juga segan gitu karena senior segala macam. Nah itu tuh paradigma itu tuh yang menurut gue tuh jadi kayak, wih seniornya di mana, gue bilangnya pas band aja masih mau main ke Serang gitu kan ya. Bukan senang nipu orang ya. Paradigmanya karena ini Abdullah, anak band duluan lahir. Enggak Ri, Memang benar ada sih itu. Iya. Ayo kan? Ada pagar ya. Iya, Ada barrier. ada gap gitu tuh jadinya kita. Jadi sekarang ini kita sebenarnya buka kesempatan nih buat generasi muda lah, mau generasi milenial, generasi Z, generasi ya Apapun gitu gitu kan. ya. Itu iya, hanya itu kadang alasannya itu. Makanya mungkin harusnya lebih langsung ke sumbernya itu para pelajar.
Ya itu nanti mungkin festival belajar yang memang harusnya di lembaga pendidikan lagi yang ngadain. Ya mungkin nanti insya Allah di sekolah gue yang mau ngadain. Woi, keren. Iya, karena dulu kan Percontohan dulu ya. Tiap tahun ada. Ya begitu Pak Kepala. Mudah-mudahan nih yang ini bisa rutin lagi tiap tahun. Nguping doang. Tapi emang benar, emang benar percontohan 1-2 sekolah aja yang dijadikan contoh, itu berhasil. Udah gitu sekolah-sekolahnya pasti ngikut. Akhirnya kan dinas pendidikan pasti. Ya kita dulu ditunggu-tunggu Ri. Setiap tahun itu menjelang perpisahan gitu ditunggu. Ya festival band kita dari 2003 atau 2004 gue ngadain sampai 2008. Oh sebelum covid ya? Jauh dong 2004 sampai 2008. Sampai 11 masih 2011 masih Oh iya. ada. Tuh gua apa lupa lu, dia pesertanya sekarang jadi gurunya juga. Salah satu peserta nih yang jadi sekarang jadi guru. Iya. Itu, tapi beberapa tahun sempat nonaktif itu kita gitu. Tapi yang aktif lebih intensnya itu 4 tahun itu 2004 sampai 2008. Itu ditunggu itu, Ri, sama sekolah-sekolah gitu. Jadi kayak karena juaranya gue tampilkan di acara perpisahan. Itu yang juaranya. Iya. Lu bayangin lu, juaranya tampil di STM. Ya nonton anak STM semua kan, ganas-ganas kan. Hidup anak STM. Kok pas sedikit lempar gitu ya. Enggak, sekarang kayak gitu. Ya maksudnya event-event kayak begitu lah. Enggak bisa pokoknya. Yang harus sering yang Sekolah teknik musik ya. Iya, sekolah musik. Tapi dia emang di sekarang belum ada juga ya. Kalau kesini-sini belum, lebih ke pribadi, jadi ada IO bikin, tapi dulu pasti belajar begitu. Ada pernah beberapa kali gitu seperti itu. Bagus sih bikin kumpul sih kalau saya rasa itu setiap sekolah. Jadi ada satu perwakilan satu sekolah bisa cari rekrut anak-anak muda yang berbakat nih. Entah itu gitaris, entah itu keyboard, entah itu vokal, siapa dikumpulin, dicari song nama guru seni musiknya, dilatih betul-betul, nanti ditandingkan bentuknya bukan festival tapi nanti sampai dia sampai matang banget gitu lah, langsung ditandingkan gitu. Mungkin ya Salah satunya. Itu kan udah ada FLS 2N itu deh. Iya. Itu udah ada, Nasional. ada namanya. Itu program pemerintah namanya PLS 2M. Yaitu Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Oh, itu diadu sama nasional ya. Ya, nanti Tapi kalau tingkat dari musik kota, ada, daerah provinsi. musik nggak ada. musik ada. Pernah dulu ada akustik Ya, yang kita, tapi di nasionalnya nggak ada. yaitu Cuma karena tahun itu doang, tahun selanjutnya nggak ada. apakah karena minatnya kurang? Itu kan jadi kan berdasarkan Minat. Iya. Itu skala prioritas tadi. apa karena penggeraknya? Enggak, kalau Harus minat berdiri. sebenarnya. Kayak kemarin kan kayak Kementerian Bahasa dia tiap tahun ngadain musikalisasi puisi ya. Itu kan tingkat SMA dan sederajat. Itu pesertanya lumayan, walaupun maksudnya waktunya berbenturan Mepet. atau dekat mepet sama FLS 2M gitu maksudnya. Nah, musikalisasi puisi itu kan puisi yang dibikin musik, di arrangement segala macam. Nah itu ada banyak yang dapat lumayan. Gitu maksudnya, ada gitu. Tapi nggak banyak lah kalau musikalisasi puisi. Segmentasi ya. Iya. 30, 23, tahun ini ada 23 grup. Ya itu yang pastinya memang harus dari kitanya nih pelaku yang Iya. Yang peduli betul. itu yang utama. Mau ngomong apa kayak apa kalau tidak peduli susah. Ya, jadi jangan bicara output dulu, ya kan? Ya kalau kaitannya kita menumbuh kembangkan minat bermusik itu jangan bicara output nih. Kalau catat ya gitu. Gitu. Iya dong. Iyalah. Biar ada ketertarikan dulu, ada minat gitu. Terus selanjutnya kan mereka sendiri yang mengembangkan gitu. Tapi itu tadi memang perlu difasilitasi, ya. Yang utama jadi yang Hmm. harus digaris bawahi. Ini kan ada dua hal tadi. Perlu lah itu. Ya minimal alat musik ada lah ya. Ya, tidak harus lengkapkan, maksudnya ada gitu. Maksudnya tidak harus mewah, sorry, dan tidak harus wah. Yang penting mereka bisa belajar aja gitu. Betul. Kan sekarang banyak ya, tidak harus menggunakan, biar nggak terlalu berisik, misalnya nggak harus menggunakan drum akustik, bisa pakai drum elektrik. Oke deh. Obrolan malam ini kayaknya nambah seru. Jadi gimana Mang Devi? Udah nggak gelisah lagi ya? Hah?
Masih tetap gelisah. Geliat Kita kaki basah. buktikan nih apa yang dibicarakan Oh, tadi. tadi ya. Ada sedikit yang membuat tenang. Mau dibikin seperti festival, event parade musik buat orang Serang nih. Catat tuh orang Serang dengerin tuh. Dekade yang inisiator nih. Tinggal cari dana-dananya dulu nih. Siapa? Ini tadi tuh terus satu lagi dong yang ini sebenarnya banyak nih pembahasan ya kalau mau bicara kenapa industri musik Wah, sekarang itu drop. lagi. Itu lebih seru sebenarnya gitu kan. Karena itu tadi yang tersambung, karena salah satunya yang karena kepleset tadi itu sebenarnya. Gitu. Soalnya itu nanti lagi ya, nanti episode berikutnya. Sambung lah. dengan sambungan berikutnya. Kayaknya sebenarnya banyak sih, tidak sedikit obrolan Teknis lah gitu kan. obrolan musik itu. Menggeliatnya musik di Serang itu bisa bisa menjadi sebuah apa sih, seperti bom gitu. Jamur yang di padang tandus. Oke, sobat budaya, untuk malam ini kita ngopinya selesai dulu. Kita tunggu episode berikutnya. Assalamualaikum.